besar masyarakat Kabupaten Seluma masih mengenal saya seperti itu. Saya Dr. Husni Tamrin, SHMH. Saya dari Pasar Talo, Ilir Talo, salah satu daerah terpencil yang ada di Kabupaten Seluma. Tapi pada saat penjajahan Inggris, itu desa Pasar Talo itu merupakan pusat pemerintahan di Kabupaten Seluma, sehingga itu merupakan desa yang tertua yang ada di Kabupaten Seluma, itu di Pasar Talo. Iya, saya satu desa sama Profesor Dr. Imran Halim yang pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Sriwijaya sekaligus ketua tim penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu satu desa sebenarnya. Baik, seperti yang kita ketahui, beliau ini merupakan sarjana muda yang menyelesaikan pendidikan strata 3 atau S3 dengan gelar Dr. Husni Tamrin SHMH, benar ya kan? Iya. Oke, baik. Di umur berapa dan Husni menyelesaikan pendidikan terakhirnya? Ya, saya itu menyelesaikan pendidikan terakhir itu di umur 29 tahun. 29 tahun. Ya. Oke. Prestasi apa saja yang diraih selama menempuh pendidikan tersebut? Ya, kalau prestasi sebenarnya nggak enak ngomongnya. Persoalannya ini seakan-akan ria seperti itu. Tapi kalau ditanya, kewajiban saya untuk menjawab seperti itu. Okay. Ya, alhamdulillah dari SMP, dari SD saya sudah juara umum. Kemudian SMA saya sudah di kelas 1 SMA Negeri 3 Bengkulu. Saya juara 1. Kemudian saya ikut ke atlet, saya 3 kali itu dalam kejuaraan nasional, dan 3 kali tersebut saya mendapat 3 kali juga dapat juara nasional di bidang atletik. Kemudian alhamdulillah S1 dulu lulusan terbaik dengan masa waktu 3 tahun. Kemudian S2 juga lulusan terbaik dengan masa waktu 1,5 tahun. Kemudian alhamdulillah S3 kemarin itu lulusan terbaik dengan masa waktu studi 2 tahun 5 hari. Itu kalau prestasi di pendidikan. Iya, oke. Baik. Sepertinya untuk prestasi itu dari tingkat pendidikan itu tidak diragukan lagi ya. Lalu apa kiat-kiat bisa menjadi seorang sarjana muda, dan apa motivasi terbesar dan Husni ini untuk menempuh pendidikan yang tinggi ini gitu? Iya, yang pertama itu kita harus punya impian, punya mimpi. Ketika kita sudah punya mimpi, maka kita punya tekad. Ketika kita sudah bertekad, maka secara otomatis apabila kita sudah bertekad, maka akan ada jalan yang dibukakan oleh Yang Maha Kuasa. Maka oleh karena itulah tentunya yang pertama kita bukan merasa minder, kita harus tetap optimis walaupun dari manapun kita berasal. Seperti saya dari desa, yang penting kita tidak minder terlebih dahulu. Kemudian tentunya dengan percaya diri, dengan rasa percaya diri kita berusaha, kemudian tentunya kita berdoa, maka secara otomatis alam bawah sadar kita itu semakin membuat kita bertekad. Kemudian tentunya semakin membuat kita semakin disiplin. Ya, oke. Baik, apa arti pendidikan bagi seorang Husni Tamrin? Sepertinya pemirsa juga ingin tahu ya. Pendidikan itu bagi saya adalah suatu kebutuhan. Ya. Kenapa? Karena dengan pendidikan itu maka kita akan dapat bergaul, kita akan memiliki pemikiran yang baik. Kemudian pendidikan itulah yang nantinya tentunya dapat mengangkat harkat dan martabat kita sendiri maupun keluarga, maupun bisa kalau dalam konteks yang lebih luas bangsa dan negara. Seperti dulu Jepang pernah kalah di dalam Perang Dunia Kedua. Apa yang ditanya oleh Kaisar Jepang? Beliau tidak menanyakan berapa banyak tentara yang tersisa. Kaisar tidak pernah menanyakan berapa banyak dokter yang masih hidup. Kaisar juga tidak pernah menanyakan berapa banyak pengusaha yang masih hidup. Tapi yang ditanya berapa banyak guru yang masih tersisa. Maka oleh karena itulah artinya ketika sebuah peradaban itu ingin maju, maka yang dibangun paling utama itu tentunya ada pendidikan. Kita lihat sejarah kemajuan dunia, mulai dari Yunani kuno, kemudian Romawi kuno,
sampai ke peradaban modern. Tentunya yang ditonjolkan itu adalah pendidikan, termasuk bagaimana berkembangnya pendidikan di dalam peradaban dunia Islam. Maka semuanya mengutamakan pendidikan. Setelah pendidikannya maju, secara otomatis yang lain akan ikut maju. Seperti Singapura, bagaimana Singapura maju hari ini? Tentunya sebelumnya dimulai dari pendidikan yang maju pula. Iya, oke, baik. Kalau bisa tak diceritakan sedikit pengalaman sulit gitu atau sampai dengan pengalaman bahagia selama menempuh pendidikan yang tidak bisa dilupakan sampai saat ini? Ya, tentunya kalau pengalaman sulit di dalam menempuh pendidikan, kita dari desa banyak hal yang sulitnya, tetapi dengan sulit itu membuat kita semakin bertekad, bukan membuat kita semakin mundur. Maka oleh karena itulah pengalaman sulit ya sebenarnya tidak perlu kita ceritakan, tetapi tentunya ketika kita serba keterbatasan, serba kekurangan, maka secara otomatis di sana banyak kesulitan. Ya, karena seperti yang masyarakat kebanyakan lihat, mungkin apakah itu memang dari keluarga yang berada seperti itu ya. Jadi apakah memiliki kendala juga seorang Husni Tamrin menyelesaikan strata 3-nya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau dari segi mungkin biaya atau memang bahkan sekolah dengan biaya prestasi seperti itu. Ya. Alhamdulillah saya itu dari SMP sudah dapat beasiswa sampai dengan kuliah. Jadi kalau kesulitan berkaitan dengan beasiswa biaya sekolah saya rasa tidak. Tapi kesulitan itu mungkin tidak seperti yang lain berkaitan dengan bagaimana kita ya menghadapi dalam kehidupan sehari-hari di dalam kita melaksanakan studi. Tapi kalau saya alhamdulillah dari SMP sampai dengan kuliah itu di beasiswa. Oke. Biaya. Lalu bagaimana dengan faktor pendukung dari keluarga atau memang motivasi dari diri sendiri kah? Ya alhamdulillah kalau keluarga itu sangat mendukung. Kenapa? Karena tentunya ya sangat berharap ya kita dapat menyelesaikan pendidikan, terutama kemarin sampai dengan sarjana atau S1. Tapi tentunya yang paling prinsip, yang paling utama itu adalah kemauan kita sendiri. Karena kita dari kampung kebanyakan sudah sampai ke kota Bengkulu misalnya untuk menempuh pendidikan, biasanya banyak gangguan, banyak halangan, kemudian misalnya pengaruh lingkungan dan segala macam sebagainya, sehingga kita memutuskan untuk meninggalkan studi dan mengikuti dari lingkungan ini. Misal ada lingkungan yang hobi merokok, hobi bolos sekolah, itu biasanya kita dari desa itu sering terpengaruh di situ, sehingga kita sering putus di tengah jalan. Tapi ketika kita sudah punya tekad yang kuat, maka sebenarnya apapun pengaruh lingkungan, sebesar apapun pengaruh lingkungan, itu kembali ke pribadi kita. Mau jadi apa kita ke depannya, seperti apa yang harus kita lakukan, itu tentunya semuanya tergantung dengan diri kita masing-masing. Oke, jadi selain faktor dukungan dari keluarga, itu untuk seorang Husni Tamrin tekad diri sendiri ya, kemauannya yang kuat. Insya Allah. Ya, oke, baiklah. Itu tadi sekilas pendidikan dari seorang Dang Husni Tamrin, lengkapnya Dr. Husni Tamrin SHMH ya. Oke. Lalu sekarang untuk usaha apa sekarang yang sedang ditekuni? Ya, kalau hari ini saya kembali ke kampus, saya mengajar. Kemudian ya kalau untuk usaha, ada yang di Seluma dan ada yang di Kota Bengkulu. Di kota, SPC maksudnya? SPC di Seluma. Iya, oke. Berbicara tentang SPC, mengapa berani membuka SPC? Itu bisnis yang biaya dan investasi katakanlah sangat besar, sedangkan di Kabupaten Seluma itu rasanya belum terlalu ramai. Jadi apa motivasinya seperti ini? Bagaimana waktu itu saya terpikir untuk membangun kolam renang SPC. Kolam renang SPC itu kolam renang dalam untuk mempersiapkan kebutuhan anak-anak sekolah. Kenapa? Karena seringkali waktu itu saya melihat
anak-anak sekolah dari Kabupaten Sleman, terkhususnya dari Tais dan sekitarnya, itu berbondong-bondong pergi ke kota Bengkulu hanya untuk mengambil nilai atau hanya untuk berenang yang diwajibkan oleh sekolahnya. Tentunya ini sangat tidak efektif atau sangat iba saya melihatnya. Kenapa? Karena ada anak SD, anak SMP, anak SMA itu naik mobil rame-rame dalam satu mobil angkot, yang angkotnya itu penuh dengan sesak. Menempuh dari kota Tais ke kota Bengkulu itu hampir 1,5 jam atau bahkan lebih atau 2 jam. Melihat keadaan yang demikian, saya sangat miris. Kenapa sih di Sleman ini tidak ada kolam renang? Sementara kita ini 17 atau waktu itu sudah 16 tahun Kabupaten Sleman ini maka berangkat dari situlah saya beranikan diri untuk membangun kolam renang itu. Kita koordinasi kerjasama dengan waktu itu Bank Bengkulu untuk membangun kolam renang. Tapi pada prinsipnya kita bukan mengejar keuntungan. Setidak-tidaknya ini anak sekolah itu tidak lagi berenang ke kota Bengkulu. Bagaimana mereka mau berenang dalam rangka ekstrakurikuler misalnya, kalau dari kota Tais ke kota Bengkulu hampir 1,5 jam. Sudah capek di jalan, sudah letak di jalan. Kemudian mereka bolak-balik, risiko di jalannya tinggi juga. Nah, sementara kolam renang ini sudah menjadi kebutuhan bagi anak-anak sekolah. Maka oleh karena itulah kemarin kita membangun kolam renang SPC itu. Pada prinsipnya kita menginginkan ada kolam renang yang bisa memberikan pelayanan terhadap anak-anak se-Kabupaten Sleman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memancing agar ada orang berinvestasi ke Kabupaten Sleman. Kenapa? Karena tanpa investasi, maka secara otomatis Sleman ini akan sulit maju. Kita butuh investasi. Dengan investasi yang ada, maka secara otomatis akan menggerakkan sektor-sektor lainnya. Maka oleh karena itu, ke depan kita berharap agar lebih banyak lagi investasi-investasi ke Kabupaten Sleman. Saya juga mengajak orang-orang Sleman yang ada di Bengkulu, yang ada di Jakarta, yang ada di mana-mana, investasilah ke Sleman. Kenapa? Semakin banyak investasi ke Sleman, semakin perputaran uang itu di Kabupaten Sleman, maka semakin sejahtera masyarakat di Kabupaten Sleman. Jangan hari ini duit uang APBD saja, gaji pegawai saja sudah diambil dari Sleman, dibelanjakan langsung ke kota Bengkulu. Sleman tidak ada perputaran uang. Bagusnya suatu daerah itu minimal perputaran uang itu 5 kali. Misal saya seorang pegawai di Sleman, saya gajian di Sleman, saya beli misalnya makanan di rumah makan Kabupaten Sleman. Rumah makan di Kabupaten Sleman ini itu beli sayur mayur, beli ikan dan daging di pedagang di Sleman. Kemudian pedagang beli dengan peternak di Sleman. Artinya perputaran uang ini sudah banyak. Jangan sampai uang itu tidak berputar di Sleman. Ketika tidak ada investasi, maka secara otomatis uang itu tidak akan berputar di Sleman. Oleh karena itu saya berharap ke depan lebih banyak lagi investasi yang dalam tanda kutip kita jangan dulu memikirkan keuntungannya, tetapi kita memikirkan masyarakat Kabupaten Sleman. Maka oleh karena itu kita bangun pada saat itu. Oke, jadi kesimpulannya itu kembali lagi ke pendidikan, jadi kebutuhan anak-anak sekolah yang rasanya terlalu tidak efektif jika berenang saja harus ke kota Bengkulu seperti itu. Oke, lalu selanjutnya untuk kedepannya SPC itu akan dibuat seperti apa? Yang pertama kita tetap di sana ada lapangan futsal, kemudian untuk kolam renang. Tapi intinya kita menginginkan sarana-sarana dasar seperti itu nggak usah ke kota Bengkulu. Masa kita pusat kabupaten itu hal-hal kecil, mau main futsal ke kota Bengkulu, mau berenang harus ke kota Bengkulu. Nah, saya juga berharap sekali lagi orang-orang Bengkulu yang ada di manapun silahkan berinvestasi di Sleman. Tapi sekali lagi, kalau Anda memikirkan untung, maka Anda tidak akan mungkin berinvestasi di Sleman. Kenapa? Karena kalau berkaitan dengan untung itu tidak di Kabupaten Sleman saat ini. Tetapi dengan banyak investasi, maka secara otomatis ekonomi akan bergerak. Itu yang kita harapkan. Oke, itu tadi sekilas untuk usahanya. Jadi sekarang kita ke pemuda Sleman. Apa pandangan seorang Dan Husni terhadap kaum milenial di Kabupaten Sleman ini? Ya, hari ini Kabupaten Sleman memiliki angka bonus demografi yang sangat luar biasa.
Bahkan hampir 37% itu adalah angkatan kerja dan angkatan yang akan terjun ke dalam dunia kerja dalam beberapa tahun lagi. Hari ini ada ribuan orang di Kabupaten Seluma ini yang berumur antara 15 sampai dengan 30 tahun. Artinya apa? Ini angkatan kerja. Ini kabupaten bonus demografi. Sehingga apabila 2-3 tahun ke depan atau bahkan 5 tahun ke depan Kabupaten Seluma tidak menyiapkan lapangan kerja bagi mereka ini, maka secara otomatis 5 tahun ke depan pengangguran akan luar biasa di Kabupaten Seluma. Ketika pengangguran sudah luar biasa di Kabupaten Seluma, kaum milenial ini tidak memiliki lapangan pekerjaan, maka secara otomatis yang akan terjadi adalah kriminalitas akan meningkat, kemiskinan akan meningkat. Bagaimana tidak? Si orang yang berumur 20 misalnya 20 sampai 30 tahun ini akan menikah dengan orang sebumala, kemudian sama-sama tidak punya pekerjaan. Apa yang akan terjadi? Kemiskinan, bukan hanya kemiskinan kultural yang akan saya takutkan. Yang kita takutkan adalah kemiskinan struktural. Ini akan terjadi di Kabupaten Seluma. Kita melihat faktanya seperti ini. Ada kota itu Lubuk Linggau. Kota Lubuk Linggau itu luar biasa majunya, lapangan kerja banyak di situ. Tapi ada satu daerah yang sangat dekat dengan Lubuk Linggau, itu Padang Ula Tanding dan sekitarnya. Mohon maaf, bukan saya menginginkan Padang Ula Tanding. Kenapa investasi tidak masuk ke situ? Karena ketakutan. Maka oleh karena itulah jangan sampai nanti Kabupaten Seluma sebagai daerah penyangga kota, ketika nanti 30% angkatan kerja sebagai kabupaten bonus demografi ini nanti tidak ada ruang, tidak ada lapangan pekerja, akan menjadi seperti daerah yang saya sebutkan. Maka oleh karena itulah sekarang mari, kalau orang Seluma itu dimanapun berada, kalau memang cinta Seluma, investasi lagi Seluma, pikirkan Seluma yang hari ini ada 37.000 angkatan kerja yang sebentar lagi apabila tidak mendapatkan lapangan pekerja, maka ini akan menjadi pengangguran. Saya berharap ke depan itu yang jadi di Kabupaten Seluma. Maka oleh karena itu bersatulah anak muda untuk mencari pemimpin yang muda. Jadi sebagai bukan kampanye. Karena bukan kampanye. Kalau milenial ini angkanya 37%. Selanjutnya sebagai pemuda asli Kabupaten Seluma, itu apa yang diharapkan seorang Husni Tamrin terhadap pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Seluma ke depannya? Ya, saya berharap ke depannya pemuda Kabupaten Seluma ini jangan hanya berpangku tangan, jangan hanya boleh dikatakan, wah kami ini tinggal di Kabupaten Seluma, kami ini tertinggal. Apa sih yang ingin kami kerjakan? Dengan berpangku tangan, dengan sifat yang pesimis seperti itu, maka apa yang kita pikirkan itu pasti akan terjadi juga. Maka oleh karena itu, mari seluruh pemuda Kabupaten Seluma ini berpikirlah secara optimis. Dimanapun kita berada, ketika kita sudah bertekad, ketika kita berpikir secara optimis, otak bawah sadar kita ini akan menggerakkan semua pikiran kita dan usaha kita. Maka oleh karena itu, ke depan saya berharap juga anak muda ini mengambil peranan penting dalam segala bidang yang ada di Kabupaten Seluma. Lalu apa saran dan pesannya untuk pemuda Kabupaten Seluma soal pendidikan dan politik? Nah ini politik ya. Yang pasti seperti ini. Yang pertama pendidikan. Jangan mudah memutuskan bahwa kita tidak perlu pendidikan untuk masa depan. Itu pandangan yang keliru, itu pandangan yang salah. Maka oleh karena itu, seluruh masyarakat Kabupaten Seluma, terutama kawan-kawan milenial, kalau masih ada kesempatan untuk menempuh pendidikan, baik pada jalur formal maupun pada jalur informal, silahkan selagi ada waktu, tempuh sebaik-baiknya. Itu tentang pendidikan. Yang kedua, itu berkaitan dengan politik. Makanya saya ingin menyampaikan 9 Desember yang akan datang, ini adalah momentum bagi pemuda Kabupaten Seluma untuk ikut dan berkontribusi secara langsung di dalam politik. Jangan menyatakan anak muda belum perlu berpolitik.
itu pandangan yang keliru, itu pandangan yang salah. Kenapa? Karena 9 Desember kita akan memilih pemimpin, baik itu pada level gubernur maupun pada level bupati. Ketika nanti mereka atau kita salah memilih, Seluma akan semakin mundur, Provinsi Bengkulu akan semakin mundur, maka secara otomatis menyebabkan anak muda ini nanti tidak ada ruang untuk bekerja. Maka oleh karena itulah anak muda harus melihat dengan jelas bahwa anak muda harus berpolitik di Kabupaten Seluma ini. Khususnya anak muda harus melihat bahwa politik ini itu rentetannya sangat banyak. Politik ini menentukan bagaimana arah ekonomi ke depan. Politik ini akan menentukan arah pembangunan infrastruktur ke depan. Politik ini nanti akan menentukan lapangan pekerjaan ke depannya. Maka oleh karena itulah anak muda sekalian yang ada di Kabupaten Seluma, jangan anti politik, berpolitik dah, terutama yang anak muda. Lihatlah ke depan Seluma ini butuh orang pemimpin yang visioner, terutama anak muda. Kenapa? Karena anak muda sekali lagi masih mempunyai cita-cita yang panjang. Kalau Pak Sopito Seluma itu Pak, masih banyak bulutannya kalau anak muda itu. Iya. Nah, jadi maka oleh karena itulah anak muda, pikirkan anak muda. Iya, anak muda harus benar-benar tidak masalah terjun ke politik. Bukan tidak masalah, kewajiban. Oke, siap. Iya. Kewajiban. Iya. Kewajiban anak muda harus berpolitik. Ya. Iya. Oke. Seperti yang kita ketahui, Dan Husni dulu itu digadang-gadang menjadi salah satu kandidat bupati yang sangat diperhitungkan pastinya. Jadi apa masih ada niat ke arah sana sekarang untuk saat ini? Ya. Iya. Terus terang saya sampaikan hingga saat ini saya belum terpikir, belum terpikir untuk terjun langsung ke dalam dunia politik. Kenapa? Karena yang pertama tadi saya ingin lebih fokus dulu untuk ke kampus. Hari ini saya pulang ke Kabupaten Seluma sekali lagi adalah demi Kabupaten Seluma. Kabupaten Seluma ini butuh pemimpin yang visioner dan sekali lagi butuh pemimpin yang benar-benar ingin memajukan potensi Seluma. Potensi ini dimajukan dalam rangka menutup rapat-rapat pintu ketertinggalan, menutup rapat-rapat pintu kemiskinan. Jadi tugas kepala daerah itu sebenarnya sangat gampang. Apa tugasnya? Mengangkat potensi, memberdayakan, memanfaatkan potensi yang luar biasa ini. Kita penyangga kota, kita kabupaten bonus demografi. Dari segi sumber daya alam kita punya laut yang luar biasa. Disinkron Provinsi Bengkulu ada di Kabupaten Seluma sebagai daerah penyangga kota. Apapun yang kita produksi di Kabupaten Seluma dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia itu ada hampir 1 juta konsumennya di Kota Bengkulu dan kota mana. Maka secara otomatis apapun yang kita produksi di Seluma dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia sekali lagi itu konsumennya sudah. Tinggal sekarang tugas kepala daerah ke depannya bagaimana memaksimalkan pemanfaatan potensi sekali lagi untuk menutup rapat-rapat kemiskinan dan ketertinggalan. Saya yakin hari ini itu bisa dilakukan. Tetapi sekali lagi dengan seorang pemimpin yang bisa memikirkan Kabupaten Seluma, membuat program, membuat kebijakan berangkat dari 2 hal tadi. Yang pertama dari permasalahan, yang kedua dari potensi. Maka insya Allah Kabupaten Seluma ini akan sejahtera. Itu ada tentunya di pemikiran yang visioner seorang anak muda. Oke, siap. Ya. Tadi katanya belum ya, untuk saat ini belum memikirkan. Berarti akan ada nanti? Kalau itu Allah bisa, semuanya disahkan kepada kuasa. Oke, kita akan tunggu kabar berikutnya ya. Menurut Dan Husni sebagai tokoh muda Seluma, bagaimana kondisi Seluma saat ini dan harusnya arah atau visi dan misi bupati untuk kedepannya itu seperti apa untuk kabupaten kita ini? Ya, hari ini Kabupaten Seluma tidak dapat kita pungkiri berdasarkan keputusan Presiden tahun 2015
itu menempatkan Kabupaten Sluma itu satu-satunya kabupaten tertinggal di Provinsi Bengkulu. Itu yang pertama. Maka oleh karena itulah saya berharap bupati ke depan itu memang betul-betul melihat potensi untuk sekali lagi memecahkan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Sluma. Itu yang pertama. Yang kedua, visi dan misi itu memang betul-betul digali dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Sluma. Saya berharap itu. Kemudian kedepannya saya berharap juga bahwa Kabupaten Sluma ini sekali lagi sangat membutuhkan anak muda. Kenapa? Karena 46 desa hampir terisolir. Ada 3 desa terisolir. Apa itu? Ada Sinar Pagi, hanya 24 kilo dari Kota Bais. Ini ada Sinar Pagi, terisolir. Ada Batu Balai, itu di Talo Kecil, terisolir. Ada Subang, tapi Subang hari ini sudah tinggal kenangan di Kabupaten Sluma. Subang hari ini secara hukum tidak lagi wilayah Kabupaten Sluma. Jadi itu. Oke. Lalu itu visi misinya. Jadi seperti apa? Maksudnya visi dan misi yang sekiranya akan benar-benar terlaksana di Kabupaten Sluma ini, visi misi seperti apa? Yang secara logika. Yang pertama, menurut saya yang paling diperlukan oleh Kabupaten Sluma hari ini adalah infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan. Makanya kalau ada yang visi dan misi jalan yang utamakan, itu saya yakin lahir dari persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Sluma ini. Jadi itu. Jadi saya nyatakan yang paling utama itu adalah infrastruktur jalan. Maka kalau ada 1000 jalan mulus, solusi yang sangat luar biasa. Artinya apa? Ada 40 di Kabupaten Sluma ini, Hulu Alas, Hulu Sluma, Hulu Sukaraja, Hulu Talo, semuanya ini 46 desa itu hampir terisolir. Maka oleh karena itulah sangat membutuhkan infrastruktur berupa jalan. Yang kedua, Kabupaten Sluma ini kabupaten penyangga kota, potensinya luar biasa, tapi harus digali. Kemudian kita punya pelabuhan laut. Pulau Baik itu sama sekali tidak ada sedengkal pun tanah untuk nelayan, dalam tanda kutip untuk pelabuhan nelayan. Kenapa? Karena semua tanah di Pulau Baik itu adalah punya Pelindo. Itu harus digeser. Di mana? Di Kabupaten Sluma. Kita sudah siap. Puluhan hektar lahan sudah disiapkan Pemda. Itu ada di Pasar Sluma dan sekitarnya. Nah, maka oleh karena itulah ketika semua potensi ini nanti dioptimalkan, saya yakin dan percaya Kabupaten Sluma ini akan maju, dan 37.000 angkatan kerja nanti akan mendapatkan tempat kerja di Kabupaten Sluma. Jadi secara otomatis kemiskinan struktural yang kita takutkan itu nanti tidak akan terjadi. Lalu banyak sekali yang memberikan masukan, yaitu wisata. Jadi bagaimana dengan wisata kita di Kabupaten Sluma ini yang seharusnya sudah menjadi potensi yang luar biasa dan menjadi dan bisa memperkerjakan tentunya untuk pemuda-pemudi di Kabupaten Sluma. Menurut pandangan Dan Husni? Ya juga berkaitan dengan wisata. Kabupaten Sluma ini luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi kita tetangga dengan Kota Bengkulu. Itu ada banyak sekali tempat wisata yang sangat bagus di daerah Lubuk Sandi. Kemudian di daerah Padang Puas itu ada Danau Dua, yang sangat dekat dengan kota, hanya 10 menit dari kota Padang Puas. Kemudian hanya 25 menit dari kota ada Lubuk Sandi. Kemudian yang lebih mencengang, yang lebih spektakuler, raksasa wisata Indonesia itu ada di Kabupaten Sluma, itu Lubuk Resang. Berkali-kali saya sampaikan. Bahkan media asing, kalau tidak percaya tulislah, dalam media asing itu sudah menulis tentang potensi wisata yang namanya Lubuk Resang. 1 desa 7 destinasi wisata. Ini sangat luar biasa. Tetapi hingga hari ini itu belum digarap. Saya waktu Ketua DPR sudah berkali-kali menyampaikan, bahkan kita sudah merencanakan 1,5 miliar anggaran untuk membuat blueprint bagaimana ini menjadi tempat wisata bukan nasional tetapi internasional. Saya berharap ke depan Bupati punya pemikiran untuk memajukan
wisata yang ada di Kabupaten Suma. Saya sangat berharap itu seperti ini. Ketika orang menyebut Indonesia, maka orang luar pasti menjawab Bali. Suatu saat saya bermimpi dan berharap ketika orang menyebut Bengkulu, orang menyatakan Bengkulu Resah. Itu saya berharap ke depan. Tapi sekali lagi kita butuh pemimpin profesional. Oke, seperti yang pertama tadi itu infrastruktur jalan. Karena untuk mencapai ke sana membutuhkan waktu yang benar-benar. Ya, makanya tadi ketika infrastrukturnya sudah dipenuhi, objek wisatanya dibenahi juga. Fasilitasnya dibenahi, kemudian masyarakatnya dibenahi, dijadikan masyarakat yang sadar wisata, dijadikan masyarakat para wisata. Seperti Bali, orang Bali itu besar-besar tinggi-tinggi hitam, tapi ketika ketemu dengan kita, biasa saja. Apa kabar Pak? Apa kabar Mas? Katanya. Padahal kita dia rambut panjang, gondrong, besar tinggi. Yang jadi masalah kita semua ini udah kecil. Nah, ketika ketemu orang luar, apa kamu? Nah ini, apa kamu? Nah, kan ini yang kita benahi itu juga masyarakatnya. Kemudian bagaimana kita berdayakan ekonomi di situ, ekonomi kreatifnya. Ada souvenirnya, ada makanan olahan khasnya. Kemudian bagaimana juga kita mengedukasi masyarakat di situ supaya sekali lagi menjadi masyarakat yang betul-betul menciptakan kenyamanan bagi wisata. Jangan nanti ada orang berwisata ke sana, mandi di sana, hilang sandalnya, mandi di sana, hilang bajunya, masuk ke sana kena rampok. Nah itu yang kita menjamin keamanannya. Artinya edukasi itu memang betul-betul dibutuhkan. Baik, itu tadi bincang-bincang kita Radar Suma dan Husni Tamrin. Semoga bisa menjadi motivasi bagi pemuda-pemudi khususnya di Kabupaten Seluma. Sebelum kita tutup, kepada Bang Husni boleh menyampaikan pesan-pesan untuk masyarakat Kabupaten Seluma dan juga untuk Radar Seluma. Silakan. Untuk masyarakat Kabupaten Seluma, hari ini Kabupaten Seluma dapat kita lihat dan tidak dapat kita pungkiri bahwa sebagai kabupaten yang tertinggal, angka kemiskinan di Kabupaten Seluma hari ini jauh lebih tinggi daripada angka kemiskinan rata-rata tingkat nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, Kabupaten Seluma hari ini itu sangat sakit seperti itu, sangat kritis berkaitan dengan infrastruktur. Sehingga seperti dulu tahu, itu 13 desa hampir terisolir. Kalau mereka harga sawit di Urutalu itu 500, di luar ini sudah 1.200. Kalau di sana 700, di luar ini sudah 1.500. Maka secara otomatis bagaimana mereka mau meningkatkan ekonominya? Bagaimana mereka mau meningkatkan kesejahteraannya? Kemudian juga di situ Urutalu itu harga yang dimasukkan dari luar itu mahal, misal bensin, semen, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, ketika ini mahal, sementara produk yang mereka hasilkan murah, maka secara otomatis apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kemiskinan. Apa penyebab kemiskinan? Penyebab kemiskinan seperti ini, penyebab harga dari luar mahal, dari dalam keluar itu murah, itu adalah jalan. Maka jawabannya tidak ada lain adalah bagaimana membangun infrastruktur jalan. Ya, kemudian saya berharap juga anak muda khususnya di Kabupaten Seluma itu melihat bahwa Kabupaten Seluma ini sudah tertinggal. Ke depan anak-anak muda ini butuh lapangan pekerjaan. Maka oleh karena itu butuh investor. Tanpa investor saya yakin dan percaya sulit Seluma maju. Maka oleh karena itu lihatlah calon bupati nanti, selain visi dan misinya jalan, juga bagaimana visi dan misinya memasukkan investor ke Kabupaten Seluma. Itu. Kemudian saya juga berharap agar masyarakat Kabupaten Seluma, khususnya milenial, jangan apatis di dalam berpolitik. Kenapa? Karena sekali lagi politik ini nanti memilih pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan ini nanti imbasnya kemana? Ke pendidikan, kesehatan, ke infrastruktur, ke lapangan pekerjaan. Semuanya nanti itu muaranya di seorang pemimpin. Maka carilah pemimpin yang nanti insya Allah akan mampu untuk membangun Seluma.
Dimulai pemimpin yang punya hati untuk Seluma. Jangan pemimpin yang tidak punya hati untuk Seluma. Kenapa? Segala sesuatu di dunia ini dimulai dari hati. Dari hati baru ke pikiran. Kalau dari pikiran ke hati biasanya nggak turun lagi. Kalau sudah sampai pada pikiran, dia nggak turun ke hati. Tapi kalau sudah dari hati, maka dia akan lihat rekam jejaknya. Kandidat-kandidat ini, bupati dan gubernur, lihat rekam jejaknya. Oh, hari ini Seluma seperti ini. Sudah pernah menjabat belum sih dia ini? Kalau sudah pernah menjabat, apa sih yang diperbuatnya untuk Seluma? Jangan hanya berbicara pengalaman-pengalaman saja, tapi apa yang diperbuat dia untuk Seluma ketika dia menjabat? Ada nggak? Nah, ketika dia nanti menjabat, apakah mungkin akan ada sesuatu yang wah untuk Seluma? Nah, maka oleh karena itulah sekali lagi harus cerdas memilih. Kemudian juga saya tentunya berharap agar masyarakat Kabupaten Seluma pilihlah kandidat bupati yang betul-betul membuat visi dan misi itu berangkat dari persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Seluma dan berangkat dari potensi-potensi yang ada di Kabupaten Seluma. Jangan kita mengatakan bahwa wah ini pengalaman. Tapi pengalamannya apa sih untuk Seluma? Ketika dia menjabat, apa pedulinya untuk Seluma sih? Ketika dia menjabat, apa dia perbuat untuk Seluma? Nah, maka oleh karena itulah sekali lagi jawabannya ada di hati masyarakat Kabupaten Seluma sekalian. Pilihlah pemimpin yang menawarkan perbaikan jalan, misal 1000 jalan mulus. Pilihlah pemimpin yang ingin mendatangkan investasi banyak di Kabupaten Seluma, misal pemimpin yang membuat visi dan misinya mempermudah investasi di Kabupaten Seluma. Maka oleh karena itulah saya berharap ke depan sekali lagi masyarakat Kabupaten Seluma harus melihat jangan sampai Kabupaten Seluma ini lebih parah daripada saat ini atau sama dengan saat ini. Siapa yang sudah pernah mempunyai jabatan tetapi apa pengaruhnya ke Kabupaten Seluma? Lalu pada kesimpulannya Kabupaten Seluma itu tidak membutuhkan janji tapi membutuhkan bukti seperti itu. Kabupaten Seluma sekali lagi tidak membutuhkan janji. Kabupaten Seluma tidak membutuhkan pengalaman jabatan, tapi Kabupaten Seluma membutuhkan orang yang visinya jelas untuk membangun Seluma, berangkat dari permasalahan dan berangkat dari potensi yang ada di Kabupaten Seluma. Saya rasa itu ada di anak muda hari ini di Kabupaten Seluma. Selanjutnya untuk terakhirnya itu pesan-pesan untuk Radar Seluma sendiri. Pada Dan Husni, apa pesannya untuk Radar Seluma? Radar Seluma hari ini semakin mantap. Kemudian ke depan saya berharap Kabupaten Seluma ini, Radar Seluma ini dapat memang betul-betul berbuat terbaik untuk Kabupaten Seluma, terutama dari pemberitaannya agar Kabupaten Seluma ini jauh lebih maju. Hari ini sudah dilakukan oleh Radar Seluma. Ini merupakan media yang sangat luar biasa. Saya berharap ke depan Radar Seluma bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Seluma berkontribusi nyata untuk membangun Kabupaten Seluma yang tercinta ini. Maka oleh karena itu kawan-kawan, berkaitan dengan acara kita hari ini, tolong di like dan share YouTube-nya Radar Seluma. Untuk mendapatkan informasi terupdate, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.